Kenapa? Kenapa kalau saya nggak ngizinin? Emang salah saya ibunya. Dulu anak saya disuruh tes DNA, nggak diakuin. Oh sekarang gila anak saya udah pinter, cantik, lucu, dia ngeliat mungkin di Instagram, jadi inget. Mungkin ingetannya udah kembali lagi kali. Inilah babak terbaru dari perseteruan Ayu Ting Ting dengan Angie. Keputusannya tak mempertemukan putrinya Bilqis Humaira Razak dengan sang ayah membuat Ayu Ting Ting dianggap telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan tak dibolehkan seorang pun menghalangi pertemuan seorang ayah dengan anaknya. Mendengar tuduhan tersebut, Ayu pun angkat bicara. Ia mengaku sebagai seorang wanita dan juga seorang ibu, Ayu telah mengalami banyak penderitaan yang membuatnya memilih untuk tak mengizinkan mantan suaminya itu menemui Bilqis. Ia bahkan memperingatkan Angie yang beberapa waktu lalu mengaku merindukan putrinya, tak melakukan sesuatu yang akan membuat Ayu mengungkapkan fakta yang selama ini ia belum pernah ungkapkan. Urusannya apa, atas dasar apa? Saya juga kaget, saya juga nggak tahu bisa rame gitu kan. Saya juga pusing, dulu hamil, giniin, sekarang udah lahiran, giniin lagi, sampai sekarang anak saya gede, pusing lagi. Saya harus gimana coba? Bingung. Saya perempuan, buat mungkin seorang ibu-ibu itu ya, ibu-ibu juga pasti ngerasain gitu apa yang saya rasain dulu dari saya hamil sampai Bilqis besar gitu. Saya yang tahu penderitaan saya sendiri, orang lain mah ngeliatnya cuma si Ayu mah mungkin lebay, nggak pernah ngizinin anak ketemu sama bapaknya segala macam. Saya melakukan itu kan karena ada alasannya gitu, karena saya kan dulunya gimana, kecuali kadang yang akhirnya baik-baik aja pun tidak ingin memberikan anaknya gitu, apalagi yang tidak berakhir dengan baik-baik gitu. Saya kan waktu itu berpisah sama mantan nggak baik-baik gitu, karena memang dia tidak bertanggung jawab, dan buat saya untuk apa lagi dipertahankan gitu. Penderitaan semua yang saya rasain cuma saya yang tahu, orang mah cuma bisa ngeliat gitu. Jadi buat saya mau dipanggil siapa aja juga, loh saya yang ngejalanin kehidupan, ini anak-anak saya yang mengandung 9 bulan, kok ini dikit-dikit ada rame di TV, dilaporin ini, dilaporin itu, saya sama anak saya salah apa? Saya juga nggak pernah ngeganggu kehidupannya dia, jangan sampai saya keluarin yang belum pernah saya keluarin, gitu, yang nggak pantas saya keluarin jangan sampai saya sebut, gitu, yang nggak pantas saya keluarin jangan sampai saya sebut. Bilqis. Iya. Aduh. Klarifikasi lah sekarang. Anda mikir dulu jawabannya. Ya nggak ada ya, doain aja lah semuanya ya, yang terbaik lah. Nggak. Tapi kangen banget sih sama Bilqis. Kangen banget gimana ya, udahlah kita jalanin aja semuanya. Mudah-mudahan dikasih yang terbaik buat semua ya. Alhamdulillah, perhatikan. Oh, berarti masih Apa yang kamu lihat dari Bilqis sekarang? Alhamdulillah lah pokoknya. Saya yang nggak ngizinin. Kenapa? Kenapa kalau saya nggak ngizinin? Emang salah saya ibunya. Dulu anak saya disuruh tes DNA, nggak diakuin. Oh sekarang gila anak saya udah pinter, cantik, lucu, dia ngeliat mungkin di Instagram, jadi inget. Mungkin ingetannya udah kembali lagi kali zaman. Nggak perlu, kalau buat saya mah nyantai aja nanggepinnya juga, urusan saya, anak-anak saya. Ya maksudnya ya, saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu, karena memang kan teman-teman media juga udah tahu dari dulu saya digimanain sama dia, kan teman-teman media juga tahu gitu. Jadi kalau sampai saya ungkit lagi, saya ungkap lagi gitu, buat saya sih nggak pantas gitu. Jangan sampai saya ngorek luka lama lagi gitu, karena buat saya udah cukup. Dan saya juga udah ngelewatin beberapa fase kehidupan yang menurut saya lumayan berat, tapi saya berusaha untuk tetap ngejalaninnya karena Bilqis gitu. Selain melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkapkan jika tindakan Ayu yang mengacu pada masa lalunya membuat Bilqis tak terpenuhi haknya sebagai anak untuk mengenal kedua orang tuanya. Terlepas dari hak Bilqis mengenal ayahnya, Ayu juga menantang Angie agar datang menemuinya secara langsung tanpa harus melapor ke KPAI. Pertama kan Mas Angie sering ngomong di media kalau dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, sudah kurang lebih sejak anaknya lahir.
lahir begitu ya, kurang lebih 3 tahun. Artinya kan memang ada hak akses anak yang tidak bisa dipenuhi begitu ya. Sebagaimanapun kan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya kandung. Anak angkat aja harus mengetahui orang tuanya kok, apalagi ini anak kandung begitu ya. Kemudian yang kedua kan bagaimanapun kalaupun orang tua berpisah, orang tua itu punya hak yang sama untuk mengakses, baik bertemu kemudian mengasuh, termasuk menafkahi kepada anak gitu ya. Ini kan bagian yang tidak bisa terpenuhi. Kalau salah satu pihak menghalangi, tentu ini melanggar undang-undang karena itu berbunyi di pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak begitu ya. Karena saya benar, saya nggak takut. Kenapa saya harus takut? Apa yang saya harus takut? Tapi kalau endingnya KPAI menyarankan Bilkis harus tetap ketemu sama ayah, Dia merasakan dulu apa yang saya rasain dari dulu sampai sekarang. artinya Ayu nggak ngizinin. Kalau misalnya dia pengen ketemu kan bisa ngomong ke saya langsung. Kenapa harus ke KPAI? Emang saya penjahat? Saya juga bisa dicari di mana-mana. Kan saya kerja ketahuan kesini. Laki-laki gentleman datang ke saya, hubungin saya langsung, ketemu sama saya ngomong baik-baik. Apa salahnya? Laki-laki gentleman datang ke saya, hubungin saya langsung, ketemu sama saya ngomong baik-baik. Apa salahnya? Nggak pernah, nginjek rumah sini pun dia nggak pernah. Jadi jangan pernah bilang kalau dia udah datang ke sini berkali-kali. Jangan sampai apa yang belum saya pernah keluarin, saya keluar. Nanti akan menjadi bumerang sendiri untuk dia. Oh, Bilkis kenal Ayah Rojak? Ayu memang tidak mengenalkan. Enggak, nanti juga dia udah besar, dia tahu sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa saya ngomong, Bilkis pasti akan tahu dengan sendirinya, dan Bilkis anak baik. Bilkis sangat mengerti posisi saya, dan insya Allah dia pasti akan mengerti. Iya, saya kemarin datang ke KPAI untuk minta penjelasan. Dan di KPAI sendiri udah menjelaskan bahwa untuk saat ini mereka cuma meresponi atas pemberitaan yang ada di media massa. Tapi tidak ada pengaduan atau laporan dari Mas Enji kepada Mbak Ayu. Yang paling kaget bukan Mas Ayu, yang paling kaget Mas Enji. Ketika pulang dari umroh ada pemberitaan masalah konflik baru yang muncul, yang padahal ini konflik lama, dan itu memang bukan masalah konflik menurut Mas Enji. Mas Enji ketawa aja. Hal senada disampaikan oleh kedua orang tua Ayu Ting Ting yang seolah masih memendam rasa sakit hati. Ia ingin jika Enji benar-benar berniat menemui putrinya, maka Enji harus datang kepada kedua orang tua Ayu. Jika tidak, Abdul Razak memperingatkan Enji agar tak mengusik Ayu yang sudah bahagia. Ya udah, ya nggak usah diladenin, Dia nggak tahu urusannya, nggak usah pakai banyak komentar. Suruh aja datang ke ayah, sama ibu. Suruh dianya kemari ya. Suruh dianya kemari kalau dia jantan. Itu aja. Nggak usah banyak ngomong apa-apaan. Dulu dia mau tes DNA kan? Ya udah. Nggak ngakuin. Nggak ngakuin, sekarang mau ngakuin gimana sih? Sekarang mau bikin macam-macam. Nggak usah ngurusin keluarga ayah lagi. Ayu sama anaknya udah nyaman ya. Udah senang, udah enjoy sama ayah, sama ibu, sama Bilkis. Urusin aja keluarganya, ya. Selain keinginan Enji menemui Bilkis, Ayu juga dikabarkan memalsukan akta kelahiran Bilkis. Banyak yang menduga jika Ayu mencantumkan nama ayahnya dalam akta tersebut. Namun kabar tersebut dibantah Ayu, meski tak mengungkapkan siapa nama yang tercantum dalam akta kelahiran putrinya. Oh, nggak ada yang dipalsuin kok. Nggak ada yang dipalsuin. Tapi emang nggak ada nama Enji di Nggak ada yang dipalsuin. Itu urusan saya. Itu urusan pribadi saya. Oh nggak ada tulisan Ayah Rojak. Nggak ada tulisan, saya yang tahu nggak ada tulisan itu, bohong. Jangan sampai, makanya saya bilang, saya selama ini diem, saya selama ini nggak mau ngomong apa-apa, saya cuma perempuan, saya cuma seorang ibu. Jadi saya minta buat teman-teman semuanya, tolong ngertiin posisi saya dan tolong ngertiin keadaan saya. Gimana pun saya ngelewatin kehidupan ini, saya nggak gampang. Banyak cobaan dan banyak masalah yang saya lalui. Untung saya masih kuat karena saya yakin ada Bilkis.